Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali. Anak-anak, hari ini kita belajar materi tentang pecahan. Nah, pada materi pecahan sebelumnya, kalian telah mempelajari berbagai bentuk daripada pecahan biasa, ya. Nah, kita ulang kembali supaya kalian tidak lupa. Nah, 3/4 itu adalah bentuk daripada pecahan biasa, di mana 3 itu adalah pembilang, sedangkan 4 adalah penyebut. Nah, selain pecahan biasa, ada berbagai bentuk pecahan lainnya. Ada pecahan campuran, ada bentuk desimal, dan ada bentuk persen. Nah, kita lihat sama-sama materi hari ini yaitu tentang pecahan campuran. Kita lihat bagaimana bentuk daripada pecahan campuran itu sendiri. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Nah, 1/3/4 ini adalah pecahan campuran, di mana 1 itu adalah bilangan bulat. Ya, 1 itu adalah bilangan bulat. Dan 3/4 itu adalah bilangan pecahan. Nah, anak-anak, sampai di sini bisa diingat atau tidak? Ya, semoga bisa diingat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam materi pecahan campuran ini, kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Ingat ya, pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Contohnya seperti begini, pecahan 3/4. Ya, 3/4 anak-anak. 3/4 ini nilai pembilangnya adalah berapa? Nilai pembilangnya adalah 3. Sedangkan nilai penyebutnya adalah 4. Nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut. Maka pecahan 3/4 ini, ya, pecahan 3/4 ini tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Kita lihat lagi pecahan di sebelahnya, ada pecahan 7/4. Nah, 7/4, nilai pembilang dari 7/4 adalah angka 7. Sedangkan penyebutnya adalah angka 4. Tadi dikatakan bahwa pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Nah, 7/4 ini nilai pembilangnya lebih besar ya. Pembilang 7 lebih besar daripada penyebut 4. Maka pecahan 7/4 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita lihat lagi. Yang berikutnya ada contoh. Ya, contoh soal. Kita lihat sama-sama contoh soal, lalu kita pelajari cara kerjanya seperti apa. Yang pertama, bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah titik-titik. Bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah titik-titik. Nah, cara kerjanya seperti begini. Ya, disimak baik-baik. 9/4. Ya, kita mau mengubah menjadi pecahan campuran. Yang pertama, ya, kita lihat pecahan biasa 9/4 ini kalau diubah menjadi pecahan campuran, maka nilai penyebutnya tetap. Artinya nilai penyebutnya sama, tidak berubah. Nilai penyebutnya tetap 4. Yang kita cari kemudian adalah bilangan bulatnya dan pembilang dari pecahan tersebut. Nah, untuk mencari pecahan campuran ya, atau untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, ada dua cara yang akan kita pakai. Cara yang pertama adalah
pembagian bersusun ya. Kita menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, cara pembagian bersusun ini kita akan membagi pembilang dibagi dengan penyebut. Artinya 9 dibagi dengan 4 ya. 9 dibagi dengan 4. Ingat itu baik-baik anak-anak. 9 dibagi dengan 4. Nah, caranya bagaimana 9 ini bisa dibagi dengan 4? Kita cari 4 dikalikan dengan angka berapa sehingga nilainya mendekati dengan 9 atau nilainya sama dengan 9. Ayo anak-anak, silakan dikali perkalian 4. Ya, 4 dikali dengan 1, 4. Masih jauh. 4 dikali dengan 2, 8. Sudah dekat. Kita coba yang ketiga. 4 dikali dengan 3. Hasilnya adalah berapa? Oh, 12. 12 sudah lebih daripada 9. Maka 4 kali 3 tidak bisa dipakai. Yang kita gunakan adalah 4 kali 2. Maka 9 bagi 4 yang hasilnya mendekati dengan 9 itu adalah 2. Setelah kita membagi, kita kali kembali. Kita kali kembali 2 dikali dengan 4. 2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 8. Ya. Nah, setelah kali kita kurangi. 9 dikurangi 8. 9 dikurangi berapa anak-anak? Pintar, 1. Oke, sekarang 1 ini kita bagi dengan 4. Oh, 1 ternyata tidak bisa bagi dengan 4. Karena 1 lebih kecil daripada 4. Maka 1 ini adalah sisa daripada pembagian ini ya. Sekarang kita sudah dapat. Hasil baginya adalah 2. Ya. Hasil pembagiannya adalah 2. Sedangkan pembagian ini memiliki sisa yaitu angka 1. Nah, hasil pembagian ini kita tulis pada posisi bilangan bulat. Oke? Paham ya sampai sini? Lalu kemudian sisa, angka 1 sisa ya. Angka 1 yang menjadi sisa ini kita tulis di posisi apa anak-anak? Iya, di posisi pembilang. Nah, itu adalah cara yang pertama, menggunakan cara pembagian bersusun. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan cara pengurangan. Pengurangan di sini kita mengurangi angka pembilang dikurangi dengan angka penyebut. Ya, pembilang dikurangi dengan penyebut. Hasilnya nanti dikurangi lagi dengan penyebut sampai angka itu tidak bisa dikurangi dengan penyebut lagi. Nah, perhatikan baik-baik caranya ini. Ya, pembilang kurang penyebut. 9 dikurangi dengan 4. Ya, 9 kurang 4 berapa anak-anak? Iya, pintar sekali. 9 kurang 4 itu 5. Nah, 5 ini masih bisa dikurangi dengan penyebut 4 atau tidak? Oh, ternyata masih bisa. Maka 5 dikurangi dengan 4. Sama dengan berapa anak-anak? 1, pintar sekali. Nah, 5 kurang 4 sama dengan 1. 1, angka 1 ini sudah tidak bisa lagi untuk dikurangi dengan 4. Karena angka 1 adalah angka yang paling kecil. Maka 1 ini adalah sisa daripada pengurangan. Itu 1 ini kita taruh di posisi pembilang. Lalu bagaimana dengan bilangan bulatnya? Nah, kita lihat. Kita lihat. Ada berapa kali pengurangan di sini? Ada 1, ada 2. Oh, 2 kali pengurangan. Karena pengurangan ini jumlahnya 2 kali pengurangan, maka angka 2 kita tuliskan pada posisi bilangan bulat. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Pintar sekali, baik. Supaya lebih paham lagi, Bapak Guru kasih lagi satu contoh. Ya, satu contoh berikutnya. Contoh nomor 2, silakan disimak. Bentuk pecahan campuran dari 13/5 adalah titik-titik. Ya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya, lalu bagaimana jawabannya. 13/5. Ya. 13/5 ini
akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Ingat contoh yang pertama? Pembilangnya sama kan? Iya, betul sekali. Pembilangnya tetap sama, yaitu angka 5. Jadi pembilangnya, bukan pembilang, tapi penyebut ya. Anak-anak penyebut. Penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Nah, maklum, Bapak Guru terlalu bersemangat sampai salah sebut pembilang dan penyebut. Oke, baik, anak-anak. Nah, sekarang kita tinggal mencari bilangan bulat dan pembilang dari pecahan ini. Cara pertama, yaitu dengan menggunakan cara pembagian. 13 dibagi dengan 5, artinya pembilang dibagi dengan penyebut. Ya, 13 bagi 5. Kita cari 5 dikalikan dengan angka berapa sehingga hasilnya 13 atau mendekati 13. Oke, coba perkalian-perkalian 5. Silakan dikalikan. 5 kali 1, 5. Masih jauh. 5 kali 2, 10. Sudah dekat. 5 kali 3, 15. Sudah lebih. Maka tidak bisa. 5 kali 3 tidak bisa kita pakai. Yang kita pakai adalah 5 kali 2. Maka 13 bagi 5 hasilnya adalah 2. Setelah kita bagi, kita kali lagi. Ya, hasil bagi tadi kita kali dengan angka 5. Seperti begini ya. Hasilnya adalah 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Anak-anak. Nah, setelah itu kita kurangi lagi. 13 dikurangi dengan 10. 13 kurang 10 berapa anak-anak? Ayo hitung-hitung. Iya, betul sekali. 13 kurang 10 sama dengan 3. Karena 3 ini lebih kecil daripada 5, ya. 3 lebih kecil daripada 5, maka 3 ini tidak bisa dibagi. 3 ini merupakan sisa pembagian. Oke? Nah, berikutnya kita sudah dapat hasil pembagian yaitu 2 dan sisa pembagian yaitu 3. Hasil pembagian 2 ini akan kita letakkan pada posisi bilangan bulat atau akan kita tulis pada posisi bilangan bulat seperti begini. Lalu kemudian 3 kita tulis di posisi pembilang. Oke? Jadi hasilnya 2, 3 per 5. Itu cara yang pertama. Berikut kita lihat cara yang kedua. Dengan cara pengurangan. Yaitu kita mengurangi pembilang dikurangi dengan penyebut. Ya, 13 dikurangi dengan 5. 13 kurang 5 hasilnya adalah 8. Berikutnya, 8 masih bisa dikurangi 5 atau tidak? Bisa dikurangi penyebut atau tidak? Oh, 8 masih bisa dikurangi dengan penyebut 5. Maka kita coba untuk mengurangi. 8 kurang 5 sama dengan 3 anak-anak. Nah, 3 ini sudah tidak bisa untuk dikurangi lagi karena 3 ini sudah lebih kecil daripada angka 5 ini. Ya, seperti begitu anak-anak. Maka 3 ini menjadi apa namanya? 3 ini menjadi sisa daripada pengurangan. Nah, kita lihat sama-sama. Ada berapa kali proses pengurangan ini? Ada berapa kali pengurangan? Ada 1, ada 2 kali pengurangan ya. Ada 2 kali pengurangan, maka 2 kali pengurangan ini adalah bilangan bulat. Angka 2-nya adalah bilangan bulat, ya. Lalu sisanya ya, sisa pengurangan atau angka 3 ini adalah kita letakkan pada posisi pembilang dari pecahan. Maka kita dapatkan hasil 2, 3 per 5. Kira-kira begitu ya anak-anak. Oke, supaya lebih paham lagi, Bapak Guru kasih tambah. Oke anak-anak, nah contoh berikutnya supaya biar lebih paham lagi, Bapak Guru kasih satu contoh lagi. Ya. Bentuk pecahan campuran dari 16 per 9 adalah titik, 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 titik. Nah, kita lihat sama-sama cara kerjanya seperti apa. 16 per 9 ini akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Ya. Yang pertama, masih ingat ya, dua contoh yang tadi, yaitu penyebutnya untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, itu penyebutnya tetap sama. Ya. Kalau di sini penyebutnya 9,
maka di sebelahnya penyebutnya tetap 9. Nah, sekarang kita tinggal mencari bilangan bulat dan pembilangnya saja. Kita pakai cara yang pertama, ya, pembagian bersusun. Oke, silakan disimak baik-baik. 16 dibagi dengan 9. Ya. 16 bagi 9. Kita cari. 9 kali berapa yang hasilnya mendekati dengan 16. 9 kali berapa anak-anak? Iya, betul sekali. 9 kali 1. Ya. Karena kalau 9 kali 2 sudah lewat daripada 16. Maka kita menggunakan angka 1. 9 kali 1. Ya. Setelah kita dapat hasil pembagian, ya, kita kalikan 1 dikalikan dengan 9, ya, hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah 9. Sekarang 16 kita kurangi dengan 9 ya. Angka 16 kita kurangi dengan angka 9. 16 kurang 9 hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa lagi untuk dikurangi 9. Dibagi dengan 9 ya. Tidak bisa dibagi dengan 9. Karena 7 nilainya kecil. Untuk itu, maka 7 ini merupakan sisa pembagian. Dan sisa pembagian akan kita tulis pada posisi di mana nanti kita lihat ya. Oke, kita dapat hasil pembagiannya adalah 1. Nah, sekarang hasil pembagian kita tulis di posisi bilangan bulat. Sedangkan sisa pembagiannya angka 7 kita tulis di posisi pembilang. Itu cara yang pertama. Sudah mulai paham ya anak-anak? Sudah bisa dimengerti? Kita lanjut lagi ke cara yang kedua. Berikutnya kita ke cara yang kedua. 16/9 kita rubah menjadi pecahan campuran menggunakan cara yang kedua. Nah, masih ingat ya? Masih ingat di cara yang pertama dan contoh-contoh soal sebelumnya bahwa untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, nah itu penyebutnya tetap sama. Kalau di sini penyebutnya 9, maka di sebelahnya penyebutnya juga 9. Sekarang kita cari bilangan bulat dan pembilangnya. Ya, kita cari bilangan bulat dan pembilangnya. Menggunakan cara kedua berarti menggunakan cara pengurangan. Oke, kita lihat. 16 dikurangi dengan berapa anak-anak? Masih ingat? Ya, 16 dikurangi dengan 9. 16 kurang 9 hasilnya adalah 7. Ya. Sekarang 7 mau kita kurangi dengan 9 lagi. Bisa atau tidak? Betul sekali. 7 tidak bisa dikurangi dengan 9. Karena 7 itu angka yang kecil ya. 7 lebih kecil daripada 9. Maka 7 tidak bisa dikurangi dengan 9. Karena 7 tidak bisa dikurangi dengan 9. Maka 7 merupakan sisa daripada pengurangan. Sisa pengurangan itu kita tulis pada posisi pembilang. Ya. Lalu bagaimana dengan posisi bilangan bulatnya? Kita lihat pada pengurangan tadi. Ya. Pada pengurangan tadi ada berapa kali pengurangan? Oke, ada 1 kali pengurangan. Maka angka 1 ini kita tulis pada posisi bilangan bulat. Ya. Hasilnya seperti itu. Jadi 16/9 sama dengan 17/9. Sampai di sini sudah paham atau belum anak-anak? Oke, bagus. Nah, Bapak Guru punya beberapa soal latihan yang akan menjadi tugas anak-anak kerjakan di rumah. Silahkan diperhatikan ya. Ini ada 5 nomor tugas yang harus kalian kerjakan. Ubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi pecahan campuran. Gunakan cara kedua. Ya, gunakan cara kedua. Masih ingat cara kedua kan? Yang menggunakan cara pengurangan. Oke, kalau masih ingat, silakan dikerjakan di dalam buku tugasmu. Lalu kemudian foto dan kirim via WA ke Bapak Guru. Ya, ingat jangan dikirim ke dalam grup, tapi dikirim secara pribadi ke Bapak Guru. Oke, sampai di sini kita akan berjumpa lagi pada materi-materi selanjutnya.